mendengarkan podcast ini. Kuda putih, kekuatan yang merubah dunia. Penunggangnya memegang busur, bukan pedang, bukan anak panah, busur. Jadi perang menang tanpa kekuatan senjata. Apa itu? Kekristenan. Merubah wajah Eropa, merubah wajah Asia Tenggara, merubah wajah Timur Tengah pada abad pertama sampai abad kelima. Sebab abad kelima Romawi mulai mengalami kemunduran yang hebat. Lalu abad keenam muncul, saudaraku, yang bertanduk 10 itu. Ada kekuatan yang bisa menang tanpa perang. Ada kekuatan yang membuat orang menderita perang merah. Ada kelaparan, kemiskinan hitam, betul nggak? Tapi ada yang hijau, hijau pucat. Teks aslinya kloros, hijau pucat yang membawa maut. Bahaya loh, sampai maut. Bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kelaparan, tapi maut, thanatos, kematian. Ini pasti luar biasa, saudara, kekuatannya. Nah, Alkitab itu begitu cerdas, saudaraku, menunjukkan hal itu. Boleh saya kasih sedikit ringkasan tanpa membaca Alkitab dulu? Oke, supaya saudara mendapatkan verifikasi. Mungkin Anda berkata, kata Alkitab, Antikris belum datang. Itu yang ngomong bukan hanya Anda loh. Pendeta, master, calon doktor, beberapa hari yang lalu ketika saya mengajar blog teaching untuk program doktoral. Kan Antikris belum datang, Pak. Coba seorang master teologi yang nanya begitu. Saya bilang belum datang itu pada waktu kitab Tesalonika ditulis. Ternyata sekitar tahun 70-80 Masehi. Belum datang memang Antikris. Waktu itu melihat akhir zaman tidak boleh hanya secara futuris, Pak, tapi juga secara historis. Karena kitab Wahyu bukan hanya memandang apa yang akan datang, tapi apa yang sudah terjadi. Seperti misalnya di Wahyu 12 adanya wanita yang melahirkan anak, adanya naga merah. Itu kan peristiwa di surga yang sudah berlalu. Jadi sebenarnya Wahyu itu berisi ringkasan sejarah dunia dari penciptaan sampai akhir zaman nanti. Amin. Ngerti ya saudara? Perkataan saya tidak membelin tokoh agama, tidak membelin agama lain atau menjolimi. Saya hanya mengatakan Alkitab ngomongnya begini. Betul nggak saudara? Nah, nggak bisa saya hindari. Kalau ada yang debat sama saya nggak mau. Kenapa? Satu, sebab yang ngomong Alkitab bukan saya. Dua, you mesti belajar 20 tahun dulu baru ketemu saya. You belajar dulu bahasa Yunani. Jangan debat kalau you nggak ngerti apa-apa. Capek saya ngurusin orang bodoh. Saya belajar berhari-hari bahkan bertahun-tahun untuk hal ini. Antikris belum datang. Enggak. Antikris sudah datang. Itu kunci penting. Makanya kenapa judul yang dibuat adalah Babel, pelacur besar, keadaan dunia sebelum kedatangan Tuhan. Sebab nanti itu bicara soal materialisme. Pelacur besar itu materialisme. Yang dihadapi bukan antikris. Sebab setan sudah belajar. Aniaya itu membuat orang Kristen malah maju. Ingat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5-6. Perempuan itu disingkirkan di padang gurun untuk dipelihara. Ingat itu? Saudara jangan bayangkan padang gurun tempat nyaman, padang gurun tempat yang tidak nyaman. Tetapi kekristenan jadi subur ketika keadaan tidak aman. Kekristenan hancur waktu kondisi nyaman. Justru ketika Roma mengangkat para penginjil, para rohaniwan, pendeta, jadi orang-orang terhormat
kekristenan ambruk dan tidak mampu menopang Roma yang bejat. Tapi ketika orang-orang Kristen teraniaya, justru kekristenan subur. Jadi dikatakan dipelihara di padang gurun. Dipelihara di padang gurun, itu artinya kekristenan dibuat kuat, berkembang dalam aniaya. Tapi banyak pendeta punya pengertian diangkat. Salah itu. Padang gurun itu penderitaan. Tapi justru di penderitaan itu kekristenan menjadi subur, kuat, dan punya akar kokoh. Haleluya. Iblis tahu tidak akan pakai lagi aniaya untuk membuat Anda murtad. Tapi ketika engkau mencintai dunia, engkau menjadi orang yang berkhianat. Ingat apa yang saya khotbahkan hari ini. Moikalis, pejinah. Hai kamu yang tidak setia, moikalis, pejinah. Engkau yang tidak setia. Moikalis dari bahasa Yunani, moikewo. Moikewo itu artinya berjinah. Selain kata moikewo, ada kata lagi porneia. Nanti saya akan kembali ke pokok masalah ya. Ini menjadi pelajarannya saudaraku. Hari ini Anda dapat kunci yang mahal sekali. Moikewo, porneia. Porneia. Porneia itu jadi kata porno dalam bahasa Indonesia. Ini artinya perjinahan. Ini juga artinya perjinahan. Kalau perjinahan ini artinya perjinahan yang membuat hakikat perkawinan rusak, hubungan suami istri tidak bisa diperbaiki. Kalau moikewo itu perjinahan yang mungkin masih bisa diperbaiki. Jadi ketika Alkitab berkata, hai kamu pejinah, kamu artinya masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau terus menerus tidak setia, nanti sampai porneia. Nah, iblis akan membuat orang-orang Kristen mencintai dunia. Orang Kristen yang juga ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Memburu uang, memburu deposito, memburu rumah, mobil, perhiasan. Itu sudah cukup membuat orang masuk neraka. Aniaya fisik sudah lewat. Kalau Anda berkata, nanti antikris, sudah tidak perlu ada antikris. Kalau ada, itu hanya terjadi secara insidentil dan beberapa tempat saja. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ada yang ditentukan untuk ditawan dan dibunuh. Tidak semua orang mengalami aniaya antikris. Yang ditentukan untuk ditawan dan dibunuh. Nanti kita baca ayat per ayat, kita kupas. Amin. Semua ini ada ayatnya. Jadi nggak semua mesti aniaya antikris. Nah, justru di akhir zaman yang berbahaya itu materialisme. Cukup membuat orang berkhianat kepada Tuhan. Kalau aniaya membuat orang Kristen malah kokoh, saudaraku. Jadi ketika ditulis di Tesalonika, dia akan datang. Itu zaman itu, saudara. Nah, mungkin ada yang berkata, Pak, kan antikris nanti bertata di bait Allah. Oke. Kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 13-14, bahwa di bait Allah itu pelatarannya diberikan kepada orang kafir. Coba saudara melihat sejarah. Apakah ada rumah ibadah yang dibangun di atas bait Allah? Ada nggak sesuatu yang dibangun di atas bait Allah? Ada nggak? Ada? Ada sesuatu yang dibangun di bait Allah? Nah, ada. Jadi kalau bertata di bait Allah bukan berarti lalu ada orang duduk. Sesuatu yang dibangun di situ. Dan ternyata memang di atas pelataran hari ini, kalau Anda jalan-jalan ke Israel, ada yang dibangun di atasnya. Amin? Amin? Anda ngerti maksud saya? Anda kalau jalan-jalan ke Israel, saya mau tanya, di bait Allah di atasnya ada apa? Ada apa? Anda ngerti saya ngomong apa ini? Ada apa? Ngerti maksudnya? Ada apa?
Anda ngerti ada apa di atas bait Allah? Udah tahu? Sudah berkata. Jadi Anda tidak perlu lagi menunggu antikris. Yang membahayakan bukan antikris. Nero itu juga antikris. Diocletianus, Trajanus itu juga antikris. Tetapi mereka tidak membuat punah agama Kristen, malah menyuburkan darah orang saleh, darah martir, benih gereja. Anda tahu di Cina orang Kristen pernah teraniaya hebat? Apakah habis orang Kristen di sana? Justru menurut statistik bertambah. Tanya statistiknya. Bukan mengada-ada. Setan pengalaman, bro. Kalau aniaya membuat orang Kristen jadi kokoh, jangan. Ingat, yang membuat engkau tergelincir itu bukan hinaan, bukan penindasan, kemiskinan. Justru engkau dipuji, engkau kaya, engkau disanjung, di situ engkau jatuh. Kristen itu yang cerdas di sini, saudaraku. Dan Anda sedang mendengar orang yang belajar serius, bukan kira-kira. Saya sudah kasih catatan tadi, boleh ya ngomong tanpa baca ayat Alkitab dan bilang mana ayatnya. Pak, saya pendidik untuk kelas doktoral, tidak mungkin bicara tanpa landasan. Mau dilempari batu sama mahasiswa, saudara. Semua harus logik dan memiliki reason, memiliki landasan, saudaraku. Jadi kalau saudara ya mikir soal nanti ditanam di dahi, kalau anak-anak Allah dahinya ditanam chip juga. Yuk kita baca yang satu ini biar matanya terbuka. Kita membaca dulu Wahyu pasal 13, saudaraku. Saya senang memberikan contoh-contoh ini yang membuat Anda menjadi penasaran. Wahyu pasal 13 ayat 16 mulai. Demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Menghitung bilangan. Tanda di tangan. Tangan apa? Tangan apa itu, saudara? Tangan kanan dan dahinya. Saudara suka nonton film silat nggak? Biku-biku suka pegang apa? Apa? Boleh nggak tangan kiri? Boleh nggak tangan kiri? Ada salah loh. Tangan apa saja boleh, tapi yang satu ini harus tangan kanan. Oke? Tanda di dahi, setuju? Oke. Coba lihat di dalam Wahyu pasal 14 dari ayat 1. Jangan dengerin orang pasang chip di dahi. Hari gini demokrasi dijunjung tinggi, hak manusia dijunjung tinggi, lalu ada kekuatan yang taruh chip. Ini seluruh kekuatan agama Kristen, Islam, Buddha bisa nyerang, saudara. Nggak gampang. Oh, dia kuat. Bagaimana bisa kuat? Itu mimpi, itu fantasi, saudara. Itu salah. Kalaupun nanti benar-benar ada chip, itu bertalian dengan orang bisa jual beli dengan chip itu. Oke, bisa saja. Tapi tidak akan berbicara mengenai antikris yang utama. Ingat ya, banyak antikris. Oke?
Nero juga antikris, banyak antikris. Tetapi Alkitab menyebut adanya satu tokoh antikristos yang gemanya panjang, yang kekuatannya panjang. Oke? Nero tidak panjang. Siapa lagi? Tidak panjang. Ini kekuatannya panjang, saudara. Terus? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kalau begitu mau pasang chip lagi untuk orang Kristen? Ada chip orang Kristen? Berarti bukan. Di dahi itu pasti figuratif. Di dahi itu pasti lambang. Setuju? Kalau orang Kristen yang dipikirkan kan Allah Bapa dan Anak. Betul nggak saudara? Ya, aku sembah Engkau Bapa, ya Tuhan Yesus. Engkau, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Tuhan Yesus yang Engkau utus. Satu Allah, dua utusan, betul? Bapa dan Anak, oke? Tentu ada saingannya dong, juga utusan, betul? Ya bisa saja. Banyak agama di dunia, saudaraku, banyak yang ngaku-ngaku utusan Allah itu banyak, saudaraku, ya. Banyak, ya. Banyak. Jadi tanda di dahi ini pasti berbicara mengenai penyembahan. Betul? Betul? Pasti mengenai penyembahan. Saudara harus melihat Alkitab dengan kacamata Alkitab loh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di luar aku bukan Allah yang benar, di luar Yesus bukan. Itu harus strict. Binatang itu, kan gitu kira-kira. Karena kita kan orang timur yang suka toleransi, ya jangan gitu-gitu amat. Kalau Alkitab berbicara tegas, kita harus ikut tegas, walaupun itu di dalam hati, betul? Tapi harus tegas. Hanya ada satu Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada satu utusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Pasti ada tanda di dahi. Tapi menarik juga ya, ada tanda di dahi, saudaraku. Orang Yahudi loh, kalau sembahyang di mana? Tembok ratapan, duk sampai luka sininya, ada tanda. Tapi itu tidak menyembah Allah loh, dalam rangka nangis. Duk gitu. Dalam rangka nangis sampai bikin tanda di sini, saudaraku. Ada nggak penyembahan sampai bikin tanda di sini? Ngerti nggak saya ngomong apa ini? Ada nggak penyembahan sampai bikin tanda di sini? Ngerti? Alkitab cerdas kan? Ingat ya, jangan coba-coba berbantah sama saya. Saya nggak mau berbantah. Saudara itu baru melihat 2-3 ciri. Saya masih punya sederetan ciri yang lain yang lebih strict menuju itu. Kalau kuncinya Anda dapat, begitu Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan Mesias, banyak Mesias. Nanti ada yang bilang di padang gurun. Padang gurun. Tahu padang gurun? Alkitab tegaskan padang gurun. Apa itu padang gurun? Tahu padang gurun? Yang daerahnya kering, bukan tanah yang subur, yang banyak pohon-pohon, saudara. Bukan pantai, tapi padang gurun. Mesias itu ada di padang gurun. Ngerti padang gurun? Nggak tahu? Nggak nangkep maksud saya? Belum ya? Mesias ada di padang gurun, betul nggak? Ada yang ngaku utusan, ngaku juru selamat di padang gurun. Hati-hati kalau saudara ke padang gurun. Padang gurun itu kurang ada air, saudara. Daerah yang padang gurun, gersang. Tapi ada Mesias atau ngaku Mesias atau ngaku juru selamat. Tuhan yang ngomong, bukan aku. Di padang gurun, hati-hati. Nanti ada Allah di dalam bilik.
Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong siapa? Tuhan Yesus di dalam bilik. Kalau Borobudur itu bukan bilik dong, candi besar dong. Kalau dalam bilik itu kan ruangan ya, kamar, di dalam kamar. Bisa dijawab di sini dengan kata-kata bilik itu apa? Kamar. Oke, makasih. Bapak bisa dengar teman ngomong bareng. Oke. Amin, Ibu. Tuhan Yesus hebat ya perkataannya. Hebat sekali, saudaraku. Itu belum bicara soal tahun-tahun. 42 bulan. Itu semua ternyata ketika dihitung, semua pas. Antikris itu membuat hukum-hukum baru, kata Daniel. Dia bikin hukum baru. Dia membuat penanggalan tahun-tahun baru. Mantep banget itu Daniel tuh ngomongnya. Ada tahunnya sendiri, bikin hukum sendiri. Tetapi menurut Alkitab itu orang yang tidak berhukum. Kan harus dilihat dari kacamata Kristen dong, kan ini kan Injil. Kalau orang Kristen boleh nggak punya bini dua? Jangankan, ngerti nggak? Kalau you bilang boleh, nggak berhukum loh. Jangankan 10, 2 aja nggak boleh loh. Kalau Anda bilang boleh, nggak berhukum kamu. Alkitab yang ngomong bukan beta, tidak berhukum gitu loh. Dalam kitab Daniel, dia bikin hukum sendiri. Dia bikin penanggalan sendiri. Yang ngomong Alkitab bukan saya loh. Saya nggak mau ikut-ikutan loh. Itu diomongin dah. Saya kan nerusin apa yang dikatakan Alkitab kan. Saya mengajar ini tidak membuat Anda memusuhi siapapun. Ingat, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 2 minggu lalu saya beri kunci. Kuncinya ini Anda tidak mengerti. Suatu saat nanti, suatu ketika, orang yang membunuh kamu mengira dia berbuat bakti kepada Allah. Orang Yahudi, bukan orang Yahudi pada waktu itu. Ini nanti, betul nggak? Berbuat bakti kepada Allah. Allah. Tapi hari ini saya buka kuncinya. 1, 2, saya buka kuncinya. Ketika saya mengatakan suatu saat nanti orang akan mengira, menganggap membunuh kamu itu berbuat bakti kepada Allah. Itu kata-kata saudara luar biasa tepatnya. Cari kekuatan, pikirkan, renungkan, carilah satu kekuatan yang kalau membunuh orang Kristen merasa berbuat bakti kepada Allah. Merasa berbuat bakti kepada Allah. Tepat orang Yahudi, Pak. Ya, orang Yahudi sudah lewat, saudaraku sekalian. Saudara kalau sudah mendengar kebenaran ini, nanti saudara punya kecintaan kepada Tuhan akan membara. Ketika saya mengajar kemarin ya, ketemu beberapa pendeta, karena rata-rata mereka master teologi dan pendeta-pendeta. Ada juga pengacara dan lain-lain. Lalu ada yang nanya gini, Pak Eras kok sampai bisa begini itu gimana? Begini gimana? Ya pokoknya begini gitu. Kan tahu saya militan, saya nggak mikir duit, gerejanya pun nggak ada kolektor, kotak di depan gitu. Saya sebenarnya mau menjawab karena saya tahu banyak di sini. Dan ini yang saya mau bagi. Cuman saya nggak bisa bagi sekejap. Saya perlu waktu step by step. Kayak akhir zaman ini kan step by step gitu. Kalau datang nggak datang ya udah pintermu nggak tambah. Tapi kalau rajin terus, termasuk 2 minggu yang lalu pulang-pulang kan gini. Kayaknya jarang Pak Eras khotbah sampai nggak jelas gitu itu loh. Tapi hari ini saya dendam. Saya balas dendam. Mau mati. Saudara kan berkata, Pak kita belum pernah dengar pendeta ngomong begitu. Saya jawab ya, gua juga belum pernah tahu. Ini penyingkapan yang luar biasa. Ini penyingkapan yang luar biasa, saudaraku. Kalau Wahyu pasal 13 ayat 7 coba dibaca.
Ini semua kan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Melawan orang-orang kudus. Orang kudus ini bukan dalam arti individu tapi komunitas. Orang kudus di sini maksudnya orang-orang percaya. Diperkenan berperang melawan orang percaya. Konflik. Terus dan untuk mengalahkan mereka. Orang kudusnya kalah. Anda ingat ada kata dalam Tesalonika ada murtad besar? Itu maksudnya. Murtad besar. Wilayah yang tadinya Kristen habis. Wilayah yang tadinya Kristen habis. Itu kemurtatan besar. Lalu kita ingat tulisan Yohanes. Memang mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Kenapa? Sebab ketika Roma mengkristenkan seluruh warganya, orang-orang dipaksa masuk Kristen, tapi tidak punya dasar, memang tidak sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita. Pak, orang nanti kan antikris berasal dari kita, iya, tapi tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Ada antikristos satu orang, ada antikristoi banyak antikristus. Itu menurut Yohanes. Telitilah membaca Alkitab. Dan mereka semua murtad. Ya Pak? Iya sekarang. Dulu murtad karena bisa mati. Wahyu pasal 12 dulu kita lihat lagi. Ayat coba 17. Maka marahlah naga itu kepada Ingat, naga itu personifikasi dari kekuatan antikris. Marahlah naga itu terus kepada perempuan itu. Iya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi pernah memerangi Yesus, tapi Yesus diangkat ke surga, betul? Betul? Udah saya jelaskan. Pasumeta diangkat. Sekarang memerangi keturunan yang lain. Apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang pertama yang menuruti hukum Allah. Kata hukum, teks aslinya bukan nomos. Jadi terjemahan hukum itu tidak tepat. Terjemahannya adalah entole. Covenant artinya perjanjian. Brit. Saudara, jujur. Bangsa mana yang sampai hari ini pegang teguh menyembah Allahnya? Israel. 2.700 tahun. Maaf ya, 3.500 tahun lengkapnya. Ketika Yahweh memperkenalkan diri kepada Musa, sampai hari ini itu agama tidak punah. Banyak agama-agama Kanaan, agamanya orang Kanani, orang Edom, Amon lenyap. Tapi agama Musa tidak lenyap. Berit, perjanjian, covenant. Sampai hari ini, kalau saudara jalan-jalan ke Israel, saudara hari Jumat sore, orang Yahudi nggak mau kerja. Yang kerja bangsa-bangsa lain yang kerja di hotel mereka, toko mereka, mulai tutup. Mereka mungkin mulai makan bersama dengan keluarga. Satu, stop. Karena mereka begitu menghargai. Di Amerika ada khusus supermarket orang Yahudi. Karena takut campur barang haram. Mereka tidak makan babi, tidak pakai bahan-bahan pakaian yang dianggap haram. Umur agamanya 3.500 tahun, tidak lenyap. Dan strictly banget saudaraku. Kuat. Oleh satu bangsa saja yang namanya orang Israel. Oh Pak, ada Pak agama lain. Agama lain tapi dimiliki banyak bangsa dan suku bangsa. Yang satu cuma satu. Paham? Yang punya perjanjian. Jadi antikris itu nyerang sama kelompok ini. Yang kedua. Dan memiliki kesaksian Yesus. Yang punya kesaksian Yesus siapa? Oh, anak-anak orang Kristen. Jadi saudara lihat ciri antikris itu siapa? Paling nyerang orang ini. Yang punya covenant dan yang punya kesaksian Yesus. Siapa itu? Saudara tahu betapa hebat Alkitab itu. Amin. Nggak bisa dibantah.
antikris. Nanti akan datang antikris, yang datang nanti nyerang siapa? Nyerang semua orang. Ini hanya dua itu. Jelas nggak? Amin. Jelas sekali, saudaraku. Jelas sekali. Kalau antikris yang digambarkan kan menguasai dunia. Wah, memaksa semua orang nyembah dirinya. Enggak, nyerang dua kelompok ini. Jadi gambaran antikris itu iluminasi Eropa, apalagi yang berkata Katolik, kurang ajar itu. Saya ikut marah kalau pendeta berkata Paus itu antikris. Mulutmu bacot mulut, jaga loh. Enak kamu nuding Katolik antikris. Marah saya. Itu saudaramu, walaupun berbeda keyakinan, tidak sepertepat kamu sebagai orang Protestan, tetap kita punya akar yang sama dulu. Kenapa kita mesti ribut? Dia juga percaya Tuhan Yesus Kristus. Jangan bilang dia antikris loh. Dia tidak nyerang orang yang punya kesaksian Yesus loh. Saya nggak ngerti itu pendeta ada yang berkata gini, Katolik sembarang loh. Itu nyerang dua itu kan? Nah, ngerti nggak saudara? Ini kebenaran luar biasa, nggak bisa dibantah. Makanya anak-anak muda belajar rajin, giat, kuasai semua bidang, supaya saudara bisa menjadi saksi di negeri ini. Amin.